Hai Besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini kita kedatangan alur film India tentang seorang pemuda yang sangat kuat. Dia rela memberikan nyawanya demi melindungi ayahnya dan menyelamatkan perusahaan mereka dari musuh. Siapa sangka musuhnya ini ternyata keluarganya sendiri. Film berjudul Animal rilis 1 Desember 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Deol, Rashmika Mandanna, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan alur cerita film Animal di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film dimulai masa kecil Ravin Jaisi, putra dari orang kaya yang memiliki perusahaan bajai terbesar di India. Pada saat jam mata pelajaran, datanglah kedua saudara perempuan Ran Vijay mengajaknya pergi merayakan ulang tahun ayahnya. Vijay berlari meninggalkan ruangan kelas, namun gurunya menghentikannya dan menghukum Vijay sampai akhir mata pelajaran selesai. Setelah bel berbunyi, Vijay langsung berlari pulang ke rumah. Hatinya sangat gembira merayakan ulang tahun ayahnya itu. Ran Vijay sampai di rumah, ia mencari ayahnya namun tak kunjung ia temukan. Lalu datanglah ibu Ran Vijay bernama Joyoti. Ia mengatakan kepada putranya bahwa ayahnya sangat sibuk bekerja. Ran Vijay pun pergi ke pabrik, namun ia tak menemukan ayahnya juga. Di malam harinya ayah Ran Vijay bernama Balbir Singh kembali ke rumah, namun anak-anak Balbir sudah terlelap tidur. Joyoti meminta Balbir untuk menemui putranya yang sudah menunggunya pulang mulai tadi siang. Lalu Balbir menemui Ravinjay yang sudah terlelap tidur. Ia pun menemukan selembar kertas tulisan Ravinjay untuk ayahnya yang berbunyi, "Ayah, kamu adalah superhero-ku. Aku sangat bangga padamu dan aku sangat mencintaimu. Ayah, aku sangat berharap di lain waktu bisakah engkau sekali saja menjadi aku dan aku menjadi dirimu dan engkau ungkapkan bagaimana engkau mencintaiku." Scene beralih, Ravinjay tumbuh besar dan ia baru saja pulang dari Amerika untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya yang ke-60 di India. Datanglah sahabatnya sewaktu kecil bernama Kartik. Kartik mengajak Ravinjay ke rumahnya untuk berfoto sama di acara pertunangan adiknya yang bernama Gitanjali. Di situ Ravinjay nggak suka melihat pertunangan Gita karena Gita adalah wanita yang dicintai Ravinjay dari kecil. Lalu Ravinjay menanyakan Gita apakah mereka sudah lama berpacaran. Gita menceritakan kisahnya dengan tunangannya bahwa mereka bertemu seminggu yang lalu. Pria itu adalah pilihan ayah Gita dan Gita menerima pilihan ayahnya. Kini mereka bertunangan. Kemudian Ravinjay menanyakan Gita tentang impian Gita yang ingin tinggal di Amerika dan mengambil S2 di Amerika juga. Gita pun mengatakan bahwa setelah ia menikah, ia akan melanjutkan pendidikannya di universitas yang dekat dengan tempat tinggalnya bersama tunangannya. Lalu Ravinjay mengajak Gita membayangkan zaman dahulu bagaimana wanita mencari pasangan hidupnya. Dahulu kala hanya ada dua tipe pria, satu alpa dan yang lainnya. Alpa adalah tipe pemburu, ia adalah pria bertanggung jawab, ia memberi makan istri, anak-anaknya dan masyarakat. Ia akan melindungi keluarganya dari pemburu lainnya. Sementara tipe lainnya, ia akan cemburu dengan tipe alpa yang bisa mendapatkan apa yang ia mau. Maka timbullah syair puisi, "Jika aku bisa, aku akan memberikan bulan untukmu." Namun ia tak bisa melakukan itu. Lalu Ravinjay menanyakan Gita, tipe pria seperti apakah yang akan kamu pilih? Gita menjawab, alpa.
Lalu Rafinzai melanjutkan perkataannya, namun di balik itu semua wanitalah yang memegang kendalinya karena wanitalah yang berhak menentukan pilihannya tipe pemburu seperti apa yang ia pilih. Tanpa disadari, ternyata dari sepanjang pembicaraan itu Rafinzai memegang kaki Gita. Lalu Gita pergi. Di malam harinya Rafinzai menemui Kartik dan menanyakan Kartik apakah ia akan memiliki peluang mengagalkan pernikahan Gita. Rafinzai pun menceritakan kepada Kartik bahwa saat kelas 9 dan Gita kelas 6, Rafinzai melamarnya. Ketika Rafinzai kelas 10 dan Gita kelas 7, ia kembali melamar Gita dan Gita menjawab ya. Kemudian Gita membawa Rafinzai menemui ibunya. Rafinzai mengatakan bahwa ia mencintai Gita dari dulu dan sampai sekarang dan Vijay tidak tahu kalau keluarganya tiba-tiba menjodohkan Gita. Rafinzai pun mengatakan kepada Kartik bahwa ia akan menikahi Gita. Keesokan hari tibalah hari ulang tahun Balbirsi yang ke-60. Rafinzai memotong rambutnya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Pada saat itu datanglah Farun, yaitu suami Rit, kakak dari Rafinzai. Farun meminta Rafinzai menemui menteri untuk beramah-tamah agar bisnis mereka berjalan lancar. Namun Rafinzai tidak mau menemui menteri itu. Farun pun meminta Vijay jangan bersikap kekanak-kanakan karena ialah yang akan jadi pewaris tahta perusahaan ayahnya. Rafinzai mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai Farun yang telah membuat kesepakatan 50.000 kor tanpa satu mitra bisnis. Sementara pengusaha daerah India Selatan menganggap perusahaan Swastik Steel adalah musuh mereka. Pertambangan minyak yang dilakukan Farun bersama pemerintah juga telah merusak ekosistem India. Mendengar perkataan Vijay, Farun sangat geram yang sok mengajarinya tentang bisnis, padahal Vijay hanyalah insinyur pesawat luar angkasa. Lalu Rafinzai berkata kepada Farun bahwa monyet sekalipun tahu mana yang benar dan yang menipu. Farun pun semakin kesal kepada Vijay karena telah mengibaratkannya dengan hewan. Di tengah perdebatan itu, Rit berusaha menghentikan dan ia meminta adiknya meminta maaf kepada suaminya. Namun Farun langsung main tangan kepada Rit dan meminta Rit diam saja. Melihat perbuatan kasar Farun, Vijay pun semakin kesal dan membenci Farun yang tidak menghormati kakaknya. Rit dan Farun pergi meninggalkan Rafinzai. Diperlihatkan Rit sangat sedih atas pertengkarannya dengan adik dan suaminya. Lalu datanglah Rafinzai meminta maaf kepada kakaknya. Rafinzai mengatakan bahwa ia sangat mengasihi Rit dan jika ada orang yang menyakitinya, Rafinzai akan menghajarnya. Seperti yang pernah dilakukan Rafinzai di masa lalu. Kisah kembali ke masa lalu. Rit duduk di universitas dan Vijay duduk di bangku SMA. Pada saat itu Rit sibuk menghubungi ayahnya, namun ayahnya tak kunjung mengangkat teleponnya. Rafinzai yang melihat kakaknya sangat cemas, ia menanyakan akan apa yang terjadi. Rit pun menceritakan bahwa ada beberapa pria di kampus mengintimidasi dan menyentuhnya selama 2 hari ini. Rafinzai langsung membawa kakaknya ke kampus dan masuk ke dalam ruangan kelas yang saat itu proses belajar mengajar. Rafinzai menanyakan kepada mahasiswa itu siapa yang telah mengganggu kakaknya, tetapi mahasiswa itu menertawakan Rafinzai karena anak sekolahan SMA datang ke kampus dan sok jagoan jadi pahlawan untuk kakaknya. Rafinzai menanyakan lagi siapa yang telah mengganggu kakaknya, tetapi mahasiswa itu tidak menjawabnya, malah menertawakan Rafinzai. Lalu Rafinzai pergi. Tiba-tiba ia membawa senjata ke dalam ruangan kuliah dan menembaki lantai.
Seketika semua mahasiswa itu langsung ketakutan. Lalu salah seorang mahasiswa memberitahu Vijay bahwa ada 4 orang yang mengganggu Reed dan mereka sedang di luar. Keempat orang itu akan kembali esok hari. Saat Ravinjay di jalan hendak mau pulang bersama Reed dan supirnya, tiba-tiba datanglah 4 pria yang mengintimidasi Reed. Lalu Ravinjay langsung menabrak motor mereka. Kemudian 2 orang lagi berusaha melarikan diri, namun Ravinjay terus mengejar mereka dan ia pun menabraknya. Ravinjay ditampar ayahnya. Balbir sangat marah karena anaknya telah menjadi penjahat dan Ravinjay harusnya dipenjara karena telah membawa senjata ke kampus dan juga telah menabrak mahasiswa. Ravinjay pun menjawab ayahnya bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ayahnya pun semakin marah dan ia menampar Ravinjay lagi. Ravinjay tak sedikit pun merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Lalu Vijay menanyakan ayahnya, apakah ada orang yang tahu di rumah ini kalau Reed ketakutan ke kampus karena ia diintimidasi selama 2 hari? Reed menelpon ayah berkali-kali namun ayah tak ada untuknya. Jika ayah tidak ada di rumah, maka aku yang harus bertanggung jawab atas rumah ini. Apa yang orang katakan jika mereka tahu putra terkaya di India tidak mampu melindungi saudara perempuannya. Jika mereka datang lagi mengganggu Reed, mereka akan kuhabisi. Lalu Balbir menampar Ravinjay lagi dan mengusirnya dari rumah. Sejak saat itu Ravinjay tinggal di asrama. Ravinjay pun mengakhiri percakapannya dengan mengatakan kepada ayahnya, jika yang aku lakukan itu adalah kejahatan, maka yang ayah lakukan tadi adalah kejahatan. Scene ke masa sekarang. Ravinjay memeluk kedua saudaranya dan ia mengatakan betapa ia sangat mencintai mereka. Lalu Ravinjay meminta maaf kepada Varun atas apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian Balbir berbicara dengan Ravinjay dan meminta maaf karena Balbir telah melakukan kesalahan dalam mendidik Vijay. Balbir mengatakan kepada Ravinjay bahwa ia mengirim Ravinjay ke asrama agar Vijay lebih disiplin. Balbir juga mengatakan bahwa ia telah memberikan kepada Varun hak yang seharusnya dimiliki Ravinjay di perusahaan karena Varun pria yang disiplin dan mau diajari. Lalu Vijay menjawab ayahnya, ayah telah mendidik Varun menantumu itu dengan baik, menandatangani raportnya, mengajarinya bersepeda, dan Varun adalah anak kandungmu dan aku anak harammu. Saat itu juga Balbir langsung menampar Ravinjay. Ravinjay yang sudah dewasa, ia diusir lagi dari rumahnya. Pada saat itu Ravinjay mau ke Amerika, tiba-tiba Kartik datang membawa Gita Anjali. Ternyata Gita Anjali telah membatalkan pernikahannya. Lalu Ravinjay membawa Gita menemui ayahnya. Ravinjay memanggil ayahnya dan mengatakan bahwa ia akan menikah dan tinggal di Amerika. Namun ayahnya tak menyahut Ravinjay. Lalu Gita memberikan salam kepada Balbir, namun Balbir tak mau menerima salam Gita. Kemudian Ravinjay membawa Gita menemui keluarganya Gita untuk meminta restu menikah. Orang tua Gita ternyata sangat kecewa atas keputusan Gita yang membatalkan pernikahannya dan memilih Ravinjay sebagai pendamping hidupnya. Ravinjay pun membawa Gita pergi dari India. Mereka menikah tanpa restu kedua orang tua mereka dan mereka tinggal di Amerika dengan bahagia. 8 tahun kemudian Ravinjay kembali ke India.
Ia bersama sepupunya memasuki hotel milik ayahnya. Tanpa basa-basi, Rafinzai langsung mencekik Farun hingga ia tak bernyawa. Lalu Rafinzai menembaki Farun. Rafinzai, istri dan dua anaknya mereka kini tinggal di India di rumah ayah Rafinzai. Saat malam itu Gita meminta jatahnya kepada Rafinzai karena mereka sudah tidak lama melakukannya. Namun Vijay menolaknya. Gita memakai busana yang bisa menarik perhatian Rafinzai, akan tetapi Rafinzai melarangnya dan meminta Gita nggak perlu harus seperti itu. Cukup hanya sekali klik saja, maka Vijay akan datang. Gita lalu mengklik tangannya, namun Rafinzai bengong. Lalu Vijay mengatakan bahwa ia kehilangan indera perasa dan indera penciumnya. Gita pun protes kepada Rafinzai. Ia tidak menyukai kehidupan mereka tinggal di India, yang rumahnya dijaga dengan orang-orang bersenjata, anak-anaknya diantar ke sekolah dengan mobil anti peluru, juga mereka tidak bisa bermain bebas. Gita ingin mereka kembali kehidupan normal dan hidup bahagia di Amerika. Scene kembali ke masa sebelumnya, apa yang membuat Rafinzai dan Gita kembali ke India. Pada saat itu Rafinzai, Gita dan kedua anaknya pulang dari Amerika karena ayah Rafinzai terkena 2 kali tembakan saat ayahnya bermain golf. Penyerang menyamar sebagai anak sekolahan menaiki motor dan sampai sekarang polisi belum bisa menemukan siapa pelakunya. Setelah 8 tahun pernikahan Rafinzai bersama Gita, akhirnya mereka bertemu dengan keluarga Vijay, di mana adik Rafinzai bernama Rup telah menikah dengan adiknya Farun. Balbir sangat merindukan putranya itu. Setelah 8 tahun mereka tidak pernah bertemu dan bahkan berkomunikasi. Lalu Rafinzai memperkenalkan istrinya dan kedua anaknya. Balbir pun mengatakan kepada Rafinzai bahwa ketika ia terkena sekali tembakan, ia mendengar suara Rafinzai yang mengatakan, "Ayah, hati-hati." Namun ketika Balbir terkena tembakan yang kedua, ia baru menyadari bahwa ia sendirian. Mendengar hal itu, Rafinzai berjanji akan menemukan siapa pelaku yang mencoba menghabisi ayahnya. Kemudian Rafinzai meminta pamannya mensadap semua telepon yang ada di rumah mereka tanpa satu orang pun yang tahu. Lalu Vijay ke pabrik ayahnya. Ia melihat karyawan ayahnya ketakutan karena pemilik perusahaan tempat mereka bekerja bisa ditembak. Setelah itu Rafinzai memperkenalkan dirinya sebagai putra Balbirsi. Ia menyampaikan kepada seluruh karyawan ayahnya dengan pidatonya, "Ayahku adalah seorang pria yang kuat walau ia terkena 2 kali tembakan. Dia masih hidup. Aku berjanji dalam 3 bulan, aku bersama ayahku akan kembali ke sini. Kita dengan tangan yang sama telah menciptakan gedung pencakar langit, dengan tangan yang sama kita telah membuat pesawat luar angkasa, dan dengan tangan yang sama kita akan menangkap musuh kita yang ingin menghabisi Balbir. Dimanapun dia berada, baik di langit, daratan, di laut, kita akan menangkapnya. Dan aku berjanji orang yang telah menembak Balbir akan aku gorok." Kemudian Rafinzai pergi ke kampung kakeknya bertemu dengan sepupunya. Rafinzai meminta semua sepupunya membantunya menangkap orang yang ingin menghabisi Balbir. Semua sepupunya itu pun ikut bersama Rafinzai. Vijay memiliki misi membuat duplikat ayahnya agar mereka bisa mengetahui siapa musuh mereka. Namun yang tahu rencana duplikat ini hanyalah Gita, ibu Rafinzai dan sepupunya yang bertugas menjaga keamanan keluarga mereka.
Kemudian duplikat Balbir pun diuji coba. Ia melakukan tugas Balbir seperti biasa menandatangani berkas yang dibawa oleh Farun. Pada saat itu Farun tidak tahu orang yang di hadapannya itu bukanlah mertuanya. Setelah Farun pergi, Balbir pun datang dan ia tak menyangka bisa ada orang yang persis mirip dengannya. Di malam harinya, duplikat Balbir dalam perjalanan menggunakan mobil anti peluru. Tiba-tiba datanglah beberapa musuh mengepung mobilnya dan menembaki mobil itu, namun peluru tidak bisa tembus. Lalu datanglah lagi para musuh, mereka meledakkan kaca depan mobil. Kemudian pria bernama Asrar menembaki Balbir, dan Balbir pun habis. Datanglah Balbir asli. Kedua putrinya pun langsung memeluk ayahnya yang masih hidup. Farun juga terkejut melihat ayah mertuanya ini ternyata masih hidup. Kemudian Farun menelpon Asrar, orang yang telah menembak Balbir palsu. Paman Rafinzai yang sudah mensadap semua telepon di rumah, ia pun memberikan earbuds itu kepada Rafinzai untuk mendengarkan suara telepon yang berlangsung. Farun mengatakan kepada Asrar bahwa Balbir masih hidup dan orang yang ditembak itu adalah tubuh gandanya Balbir. Lalu Farun meminta Balbir menghabisi Rafinzai dan Farun akan menghabisi Balbir di rumahnya sendiri. Setelah telepon selesai dan Farun kembali kepada keluarganya, Rafinzai pun memeluk kakaknya itu karena suami yang ia nikahi selama ini adalah musuh besar keluarga mereka. Itulah mengapa Rafinzai menghabisi Farun. Saat Rafinzai bersama sepupunya di hotel, tiba-tiba datanglah Asrar bersama anak buahnya ke dalam hotel. Mereka menembaki staf hotel. Sementara Asrar dari dalam mobil, ia memantau CCTV pertarungan yang terjadi di dalam hotel. Lalu keluarlah Rafinzai bersama sepupunya, mereka bertarung melawan musuh. Di situ banyak musuh bertumbangan. Saat pertarungan itu terjadi, Rafinzai terkena tembakan di pahanya. Walau kaki Rafinzai pincang, ia tetap melawan musuhnya dan menghancurkan mereka semua. Tiba-tiba berdatangan lagi musuh yang semakin banyak. Mereka membawa kapak untuk menghabisi Rafinzai. Rafinzai meminta sepupunya supaya ia saja yang melawan semua musuh itu. Kemudian Rafinzai mengambil kapaknya. Terjadilah pertarungan. Banyak musuh bertumbangan dihajar Vijay. Namun Rafinzai juga terkena kapak dari si musuh. Rafinzai terus melawan musuhnya dan mengkapak mereka semua satu persatu hingga terjadilah salah satu musuh melemparkan bahan peledak ke arah Rafinzai, lalu sepupunya itu melemparkan peledak itu kembali ke si musuh dan terjadilah ternyata bahan peledak ada tertinggal satu di kaki Vijay dan ledakan pun terjadi. Akibat ledakan itu telinga Vijay berdarah. Lalu Asrar mengirim 200 pasukan bersenjata, kemudian Rafinzai membawa tank senjatanya. Semua musuh ditembaki Vijay hingga bertumbangan. Datanglah Asrar berbaring di antara orang yang terkena tembakan itu. Ketika Rafinzai turun dari tank senjatanya, tiba-tiba Asrar berdiri dan ia menembak Rafinzai 5 kali. Meski tubuh Vijay sudah berdarah-darah dan ia masih tetap bisa bangkit. Kemudian Asrar mau menembak Vijay, namun peluru senjatanya telah habis. Datanglah sepupu Rafinzai, ia menembaki Asrar dari belakang.
Setelah itu berbunyilah telepon Asrar dari saudaranya yang bernama Abid untuk menanyakan pekerjaan Asrar apakah sudah selesai. Namun Rafinzai memberitahu identitasnya bahwa ia adalah Rafinzai Sih, putra dari Balbir Sih. Rafinzai pun menembak Asrar. Setelah semua musuh habis, Rafinzai juga tumbang. Diperlihatkan Rafinzai masih hidup namun dengan kondisi sekarat akibat terkena 6 tembakan di tubuhnya. Rafinzai juga tidak bisa mendengar akibat ledakan dalam pertarungan itu. Hari demi hari kondisi Rafinzai semakin membaik. Rafinzai juga memakai alat bantu pendengar suara. Kemudian dokter yang merawat Vijay mengatakan bahwa ia mengalami 6 tembakan. Saat ini Vijay mengalami gegar otak, namun karena adrenalin Vijay yang sangat kuat membuatnya tak merasakan sakit. Karena gegar otak ini Vijay mengalami masalah pendengaran, indera perasa, dan indera penciumnya tidak akan berfungsi lagi. Vijay juga terkena tembakan di bagian bawah perut sehingga untuk buang air kecil Vijay harus menggunakan kateter. Tembakan juga mengenai dekat jantung Vijay dan saat ini jantung Vijay semakin melemah. Artinya Vijay akan mati. Mendengar kondisinya, Vijay tidak takut mati karena ia adalah pria yang kuat dan ia ingin tetap hidup untuk menangkap musuhnya. Vijay langsung meminta dicarikan pendonor jantung kepadanya. Setelah luka-luka Vijay semakin membaik, namun jantungnya semakin melemah, pendeta menyarankan dilakukan ritual sebelum hari kematian Vijay. Lalu Vijay mengatakan bahwa ia percaya dan tekadnya sangat kuat melebihi dunia fana yang ingin merenggut nyawanya, bahwa ia akan hidup. Vijay yakin dan percaya akan ada pendonor jantung untuknya. Ritual sebelum kematian Vijay pun dilakukan. Vijay juga dibawa ke gereja berdoa untuk penghapusan dosa-dosanya. Sementara hubungan pernikahan Vijay dan Gita semakin banyak perselisihan. Suatu hari Rafinzai mendapat kabar bahwa dokter telah menemukan pendonor jantung untuknya. Scene berganti di negara lain yaitu Skotlandia. Diperlihatkan acara pernikahan Abrar yang ketiga. Abrar adalah pria kaya raya, kakak dari Asrar yang sudah meninggal. Abrar tidak bisa berbicara, namun ia tidak bisu. Ia tidak mau berbicara semenjak ia melihat di depannya sendiri kakeknya terbakar. Karena sangat besar kasih sayang Abrar kepada kakeknya ini, ia berjanji tidak akan berbicara sampai ia membalaskan kematian kakeknya. Kini yang jadi penerjemah Abrar yaitu saudaranya sendiri yang bernama Abid. Saat acara pernikahan berlangsung, tiba-tiba datanglah anak buah Abrar mengatakan bahwa Asrar telah meninggal. Mendengar berita itu emosi Abrar mendidih dan ia langsung menusuk leher anak buahnya ini berkali-kali sampai habis. Scene berganti ke India. Rafinzai telah berhasil melakukan operasi jantungnya. Kini ia merayakan keberhasilannya tanpa busana. Sepupu Vijay juga merayakannya dengan menembaki ke langit. Saat itu datanglah seorang wanita bernama Joya. Ia mengaku bahwa jantung yang dipakai Rafinzai adalah milik tunangannya. Joya sangat berharap bisa sekali saja menyentuh jantung tunangannya itu. Saat Vijay mau merokok, Joya langsung menarik rokoknya dan entah kenapa Vijay terdiam dan ia tidak menolak Joya. Ketika Joya hendak pergi, Vijay menghentikannya. Vijay meminta Joya tinggal di India, senyaman Joya dan Joya pun dibawa anak buah Vijay tinggal di rumah kakek Vijay.
Tanpa sepengetahuan kita, Ravinjai menemui Joya. Setelah sekian lama, akhirnya Ravinjai merasakan warna dunia dan frekuensi ketika bersama Joya. Ravinjai menjalin hubungan di belakang Gita. Setiap hari mereka berdua selalu bersama dan Vijay bahkan tidak pulang ke rumahnya menemui istri dan anak-anaknya. Ravinjai juga membuatkan jus khusus untuk Joya karena saking bucinnya kepada Joya. Lalu Ravinjai mendatangkan staf mobil Rolls-Royce untuk mendesain warna mobil sesuai dengan bekas di leher Joya. Mobil ini dihadiahkan Vijay untuk Joya. Akhirnya mobil itu datang sesuai dengan warna yang dipesan Vijay. Tiba-tiba mobil itu meledak. Joya ketakutan akan peristiwa tadi. Lalu Vijay memberikan sari yang sangat mahal untuk dipakai Joya karena mereka akan menikah hari ini. Tiba-tiba Joya menangis dan ia menolak pernikahan itu. Sambil menangis, Joya mengatakan bahwa ia adalah musuh Vijay. Ledakan di mobil tadi sebenarnya untuk menghabisi Vijay. Dan jantung yang dimiliki Ravinjai tidak ada hubungannya dengan Joya. Semua telah direncanakan Abral. Ialah yang meminta Joya datang kepada Vijay. Dan adik Abral yang tinggal di Istanbul, ia sangat mencintai dan terobsesi kepada kakaknya. Saat ini adik Abral yang bernama Aziz melakukan operasi untuk mengubah tubuh dan wajahnya persis seperti Vijay. Jika operasinya sudah selesai, saat Ravinjai bersama Joya, maka adik Abrar yang memakai wajah Vijay akan menghabisi ayah Vijay, lalu istri Vijay, ibu Vijay, dan semua keluarga Vijay. Mereka akan melihat wajah Vijay menghabisi keluarganya sendiri. Setelah itu Ravinjai dibiarkan hidup karena ia akan hidup menderita bahwa dengan wajahnya itu telah menghabisi seluruh keluarganya. Lalu Joya melanjutkan lagi bahwa Abrar adalah saudaranya Ravinjai karena Abrar memanggil Balbir dengan sebutan paman. Mendengar hal itu Ravinjai sangat marah dan ia ingin menghabisi Joya. Namun ia tak jadi menghabisi si Joya. Ravinjai meminta sepupunya mengurus Joya secara terhormat sampai ia kembali ke negaranya. Kemudian Ravinjai menemui ayah dan kakeknya. Vijay meminta kakeknya menceritakan kisah Abrar. Si kakek pun berkata, "Dahulu kala aku memiliki adik dan ia adalah kakek dari Abrar. Kami sangat terobsesi untuk membangun perusahaan baja yang dikelola Balbir saat ini. Pada saat itu kakek Abrar mengkhianati perusahaan untuk yang kedua kalinya dan aku harus mengeluarkannya dari perusahaan atas pengkhianatan yang ia lakukan. Kemudian ia pindah ke luar negeri, pindah agama dan menikah 3 kali. Aku mendengar kabar bahwa ia membakar dirinya sendiri. Kemudian datanglah ayah Abrar memaksa Balbir membagi haknya dari perusahaan baja. Namun karena cara ayah Abrar tidak secara kekeluargaan, Balbir tidak memberikan sepeser pun kepadanya. Kini Abrar datang untuk balas dendam atas kematian kakeknya. Ravinjai pun mengatakan kepada kakeknya bahwa ia akan menangkap Abrar dan mengambil harta yang paling berharga dimiliki Abrar. Balbir dan kakek Vijay meminta Vijay menyudahi permusuhan ini dan berdamai saja secara kekeluargaan dengan Abrar. Namun Vijay menolaknya dan ia berjanji akan menemukan Abrar. Setelah itu Ravinjai menjumpai Gita yang sudah tertidur bersama kedua anaknya. Gita sangat senang melihat suaminya telah pulang. Ravinjai berterus terang bahwa ia telah berselingkuh. Oleh karena itu ia nggak berani pulang ke rumah sebelum ia bersih. Gita pun langsung menampar Ravinjai.
Gita nggak menyangka Vijay bisa tidur dengan wanita lain, padahal ketika Gita meminta jatahnya, Ravinja selalu mengatakan bahwa ia tidak mood dan tidak bisa merasakan aroma Gita. Selama ini Gita sudah memiliki kecurigaan, namun rasa cinta Gita lebih besar dari kecurigaannya. Gita pun meminta cerai dengan Vijay dan ia akan kembali ke Amerika bersama kedua anaknya. Namun Vijay tidak mau bercerai karena itu bukanlah solusi masalah mereka. Lalu Vijay mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah tahu dari awal Joya berbohong tentang hubungannya dengan pendonor jantung itu. Vijay sengaja membuat Joya jatuh cinta padanya agar Vijay bisa tahu apa sebenarnya rencana musuhnya. Lalu Gita meminta Vijay menghabisi Joya, namun Vijay menolaknya karena Joya telah membantunya memberitahu rencana musuhnya. Kemudian Gita berkata kepada Vijay, "Di mana pria alfa itu? Apakah sudah pergi? Kamu sama saja dengan pria lainnya. Selama ayahmu masih hidup, kamu tidak akan bisa hidup tenang bersamanya. Saat ulang tahun ayahmu, kamu rela dipukul guru demi menemui ayahmu. Dan kamu juga membagikan coklat kepada satu kelasmu seperti orang gila. Kamu juga berkali-kali diusir ayahmu dari rumah. Aku sangat senang ayahmu lebih baik mati waktu itu." Ravinjay pun langsung mencekik Gita. Kemudian ia mengambil senjata dan mengarahkannya kepada Gita. Gita berkata, "Tembak saja, ayo tembak, aku tidak takut." Lalu Vijay menembak keluar jendela kamar. Mendengar suara tembakan itu, kedua anak mereka pun terbangun dan mereka langsung menyudahi pertengkarannya dan memeluk anak-anaknya. Vijay dan Gita menenangkan hati, lalu Vijay menyentuh kaki Gita. Ia memberikan Gita air minum dan keduanya pun berpelukan. Sebelum Ravinjay pergi menemui Abrar, ia tidak tahu akan kembali atau tidak, namun Vijay meminta kepada Gita jika ia tidak kembali, Gita jangan menikah lagi. Lalu Vijay pergi. Ravinjay bersama sepupunya menuju rumah Abrar di Skotlandia. Mereka langsung menembaki anak buah Abrar. Semua anak buah Abrar bertumbangan. Saat itu Abrar membawa senjatanya dan ingin menghabisi Ravinjay. Namun Abid meminta Abrar jangan melawan Vijay karena Vijay dalam keadaan siap sementara mereka tidak karena banyak anak buah Abrar yang sudah bertumbangan. Lalu Abid berkata kepada Abrar, "Kamu tahu satu-satunya tujuan Vijay adalah menghabisimu dan tujuan utamamu apa Abrar? Untuk melenyapkan perusahaan Swastik Steel dan menghabisi Balbir. Vijay akan mati sendirinya melihat ayahnya kita habisi." Lalu Abrar mendengarkan Abid dan mereka melarikan diri. Ravinjay menemukan istri Abrar yang sudah kontraksi dan ingin melahirkan. Vijay mengancam mereka dengan senjata agar membuka mulutnya di mana keberadaan Abrar. Lalu istri tertua Abrar pun buka mulut dan mengatakan Abrar sudah lari menuju bandara Campbelltown. Vijay bersama sepupunya mengejar Abrar ke bandara. Lalu keluarlah Abrar dari pesawat pribadinya. Ravinjay meminta sepupunya jangan ada menggunakan senjata, entah Vijay saat terjatuh atau berdiri. Hanya tangan Vijay sendirilah yang akan menghabisi Abrar. Pertarungan pun terjadi antara Ravinjay dan Abrar. Terlihat Vijay menyerang dan meninju Abrar berkali-kali. Namun Abrar kembali bangkit. Ia malah menghajar balik Vijay bertubi-tubi. Lalu datanglah dua pasukan Abrar yang masih hidup. Mereka ingin menembak Vijay, namun Abrar melarang pasukannya itu. Pertarungan pun semakin sengit. Abrar menghajar Vijay berkali-kali hingga alat bantu pendengaran Vijay lepas. Kemudian Abrar meninju punggung Vijay bertubi-tubi hingga Vijay tumbang.
Lalu Abrar menimpa tubuh Vijay dan ia menghisap rokoknya. Vijay yang sudah babak belur, ia kembali bangkit dan berusaha melawan Abrar. Namun Abrar mencekiknya. Sementara sepupu Vijay tak berdaya memegang tembak itu karena mereka mengingat perintah Vijay tidak ada yang bisa menggunakan senjata. Ketika Abrar mempelintir leher Vijay, Vijay teringat perkataan ayahnya, "Saat aku sekali tertembak, aku mendengar suaramu berteriak, 'Ayah, hati-hati.' Saat tembakan kedua datang, aku baru sadar aku sendirian." Vijay pun kembali bangkit. Ia tak boleh mati karena ia harus melindungi ayahnya. Kekuatan Vijay pun berkali-kali lipat. Ia langsung menghajar Abrar. Lalu Vijay meninju Abrar bertubi-tubi sampai Abrar tumbang. Kemudian Vijay berkata kepada Abrar, "Saudara, kata kakekku, kita satu darah. Berjanjilah kau tidak akan mengejar ayahku lagi, maka aku akan melepaskanmu. Dari dulu aku tidak punya waktu sehari bersama ayahku. Bagaimana bisa kamu ingin menghabisinya?" Lalu Abrar membuka resleting celananya sebagai tanda bahwa ia menolak perkataan Ravinjai. Kemudian Ravinjai mengambil pisau dan ia menggorok Abrar persis seperti janjinya dulu kepada ayahnya bahwa ia akan menggorok orang yang ingin menghabisi ayahnya. Abrar pun habis. Ravinjai kembali ke rumahnya dengan berdarah-darah. Gita sangat heran melihat suaminya seperti psikopat. Ayahnya juga terheran melihat anaknya itu. Sementara Vijay sangat happy karena ia telah berhasil menghabisi orang yang ingin menghabisi ayahnya. Lalu Ravinjai mengatakan kepada Balbir bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Sementara Balbir tidak menyukai peperangan yang dilakukan Vijay. Lalu Balbir meminta maaf kepada Vijay karena selama ini Balbir telah menjauhkan dirinya dari Vijay. Balbir mengaku salah telah mengesampingkan Vijay selama ini dan lebih memilih bekerja. Balbir meminta Vijay jangan melakukan kesalahan yang sama yang ia lakukan kepada putranya karena Vijay sekarang telah menjadi seorang ayah. Balbir berharap di lain waktu ia akan bisa menjadi Vijay dan Vijay menjadi Balbir. Ayahnya meminta Vijay untuk selalu mengingatnya sesuka hati Vijay. Lalu Vijay pergi dan ia menangis di pelukan pamannya. Scene beralih di Skotlandia. Istri Abrar telah melahirkan 2 bayi kembar identik. Diperlihatkan Ajis telah menyelesaikan operasinya yang persis, wajahnya mirip dengan Ravinjai. Ajis adalah adik Abrar, seorang tukang daging. Kemudian Ajis menghabisi sepupu Vijay. Melihat perbuatan Ajis, Joya pun muntah-muntah dan tak tahan melihat darah. Ternyata Joya hamil. Dan film pun berakhir. Wah, lagi-lagi film yang keren dari India ya Besti, dan sepertinya bakal ada Animal 2. Lanjutan cerita Ajis persis mirip wajahnya dengan Ravinjai. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif yaitu kepercayaan dan harapan. Seperti Vijay, ia sangat percaya mampu melewati masa-masa sulit dan mendapatkan pendonor jantung. Ia juga memiliki harapan dan tekad yang kuat untuk bisa hidup. Semoga kita juga memiliki kepercayaan yang kuat bahwa kita bisa menghadapi masa-masa sulit, percaya kita bisa berhasil, percaya kita bisa mendapatkan cita-cita kita, dan ada harapan sukacita di balik penderitaan. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Animal. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Apakah sesuai ekspektasi dengan trailer film 100 juta lebih? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.